berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami datang dari jerat-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Kami berdiri Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Kami tahu semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan lembut, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami yakini semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami percaya anugerah-Mu semakin berlimpah di
Engkau ada, Engkau selalu ada, Engkau setia, anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu selalu menyertai kami Tuhan, dari hari ke hari, di sepanjang hidup kami, melewati setiap bulan, setiap tahun. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai kami. Oh Yesus, haleluya, syukur. Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, syukur, syukur. Di bawah hati kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan pagi hari ini hanya Engkau saja dalam hati kami. Hanya Engkau saja di hati kami dan hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon berkat-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kalau Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menuntun setiap kami untuk kami lebih baik lagi, untuk hidup kami lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, Tuhan, biarlah Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-12b. Berkata demikian, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya persoalan. Kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Raja Yosafat menghadapi masalah persoalan. Ya, kita akan lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga berkata demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah persoalan, mari kita datang mencari Tuhan, ya. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Keputusan Yosafat yang diambil adalah mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah hal-hal yang lain yang tidak bisa kita selesaikan. Jangan takut Bapak, Ibu, seperti yang dilakukan Yosafat, ayo mencari Tuhan. Nah, kalau kita mencari Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, ya Bapak Ibu. Di sini dikatakan di ayat 3 tadi, lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi tidak hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita juga berpuasa supaya kita tidak menjadi takut lagi. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari seperti di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Setiap masalah, setiap persoalan, saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan turut bekerja. Kita akan melihat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jaminan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Ada jaminan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat jaminan apa yang disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan lihat di ayat 14 di dalam 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Di situ adalah jaminan kemenangan yang akan diberikan kepada Tuhan bagi orang-orang yang berseru, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan baca di ayat 14. Di ayat 14 dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah.
ayat yang ke-15 dikatakan, dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jaminan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan, ini jaminannya bahwa Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong di dalam setiap kesulitan kita, Tuhan yang akan menolong di dalam setiap pergumulan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, ayo cari Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Tuhan satu-satunya yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan takut ya. Apapun yang kita hadapi sehari-hari ini, mungkin sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, yang membuat kita takut. Mungkin masalah ekonomi yang hari-hari ini yang semakin sulit. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depan. Tetapi ayo percaya kepada Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan mulai pagi ini. Kita berseru kepada Tuhan. Karena ada janji bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Nah, di situ Tuhan akan bekerja. Ada jaminan bahwa Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Jadi kita gak perlu takut ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua. Di ayat 17 kita akan baca 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini janji firman Tuhan yang kedua. Jaminan bahwa kalau kita mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita, janji Tuhan adalah Tuhan akan menyertai kita. Jadi apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo di tengah masalahmu, di tengah persoalanmu, jangan takut ya. Ayo berseru kepada Tuhan. Ayo serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah enggak sanggup lagi. Jalan satu-satunya adalah engkau mencari Tuhan. Jalan satu-satunya adalah engkau berseru kepada Tuhan dalam doamu. Cari Tuhan, katakan setiap masalahmu, katakan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang akan menyertai kita semua hingga kita mampu melewati setiap masalah, hingga kita mampu melewati semua persoalan hidup kita. Ini janji firman Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ya. Apa yang dikerjakan Yosafat saat Yosafat merasa takut, saat Yosafat mengalami masalah persoalan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, Yosafat berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Yosafat saat menghadapi masalah persoalan. Yosafat sadar ya. Yosafat itu sujud menyembah kepada Tuhan. Yosafat sadar walaupun dia seorang raja, tapi ia mempunyai kemampuan yang terbatas.
Dia tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalahnya sendiri. Pada waktu itu dia sedang diserang oleh beberapa bani, ada Bani Amon ya. Ayo Bapak Ibu, hari-hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu. Tanpa Engkau aku tidak sanggup menyelesaikan masalahku. Ayo kita datang menyembah, merendahkan diri. Kita katakan bahwa Tuhan, aku enggak sanggup tanpa Engkau. Aku enggak mampu tanpa Engkau Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalahku. Setiap persoalanku, aku enggak mampu Tuhan. Ya, ayo kita belajar menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu menolong setiap kita hari-hari ini. Jangan ragukan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup yang bisa kita andalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yeremia 17, di situ dikatakan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan manusia. Seringkali kita menghadapi masalah persoalan, pikiran kita sudah, siapa ya yang bisa menolong aku? Siapa ya yang bisa aku mintai bantuan? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hanya Tuhan satu-satunya penolong kita Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yosafat saat dia menghadapi persoalan, saat dia mengalami hal-hal yang susah ataupun sulit untuk dikerjakan seorang diri. Ini yang dilakukan oleh Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-20 kita baca ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yang pertama tadi sudah berseru kepada Tuhan, kemudian kita sujud menyembah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga yaitu kita percaya, kalau kita sudah berseru, kalau kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu, apapun yang kita sudah doakan, apapun yang sudah kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan jawaban doa itu tepat pada waktunya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menolong, sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya, bagi Tuhan semua itu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kita semua. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir, ya. Kita bawa aja kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat bagi kita semua. Ayo bawa setiap persoalanmu, bawa masalahmu kepada Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan Yosafat ketika sudah berseru kepada Tuhan, sudah sujud menyembah kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini.
ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini Yosafat menaikkan syukur kepada Tuhan, bersyukur atas semuanya yang boleh terjadi. Bersyukur di dalam kesesakan itu enggak mudah ya Bapak Ibu. Apalagi di dalam keadaan yang sulit. Enggak mudah untuk bersyukur. Tetapi kalau kita menerima berkat Tuhan, kita menerima yang baik-baik dari Tuhan, itu mudah untuk bersyukur. Tapi di tengah kesulitan, di tengah kesesakan Bapak Ibu, rasanya enggak mungkin kita bersyukur. Tetapi kalau kita mampu bersyukur Bapak Ibu, kalau kita bisa bersyukur, nah ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada kuasa di dalam pujian. Ya, saat kita menaikkan syukur kepada Tuhan, nah di situ kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan saat pagi hari ini cuman singkat, renungan kita cuman singkat, tetapi ayo kita belajar dari kehidupan Yosafat. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, ayo jangan takut, bangkit, cari Tuhan. Akui bahwa kekuatan kita itu terbatas ya, tapi kita sanggup karena punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk semuanya yang boleh terjadi atas hidup kita. Percayalah bahwa dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa yang sanggup memulihkan. Kuasa yang sanggup menyembuhkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan, kami tidak perlu takut akan semua masalah yang kami hadapi. Berikan kami hati supaya kami boleh senantiasa berharap kepadamu Tuhan. Berikan kami mata yang senantiasa tertuju, fokus kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak fokus kepada masalah persoalan kami yang membuat kami takut. Tetapi biarlah mata kami memandang kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Yang sanggup berperang, yang sanggup Tuhan menyertai di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang menjadi persoalan mereka. Biarlah hati mereka boleh senantiasa berharap kepadamu. Biarlah Tuhan setiap masalah persoalan yang mereka hadapi menjadikan mereka kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua umat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah berkat Tuhan, kasih sukacita, damai sejahtera, persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.